baik. Assalamualaikum anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Pak. Baik Pak. Apa pelajaran kita hari ini nak? Tidak tahu Pak. Sistem pernapasan kita hari ini melanjutkan pertemuan minggu kemarin, yaitu sistem pernapasan. Baik ya. Baik, sebelumnya ketua kelas tolong bimbingkan teman-temannya untuk membaca doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, Bapak di sini ingin melanjutkan penjelasan dari minggu kemarin, yaitu akan sistem pernapasan atas. Yang pertama yaitu hidung. Hidung adalah gerbang utama keluar masuknya udara setiap kali Anda bernapas. Dinding dalam hidung ditumbuhi oleh rambut-rambut halus yang berfungsi untuk menyaring kotoran dari udara yang Anda hirup. Selanjutnya yang kedua yaitu sinus. Sinus adalah rongga udara yang tulang tengkorak. Rongga ini terletak di masing-masing kedua sisi. Hidung dekat tulang pipi, di belakang tulang hidung, di antara mata dan telinga dahi. Yang ketiga yaitu adenoid. Nah, adenoid ini adalah jaringan kelenjar getah bening yang ada di tenggorokan. Di dalam adenoid ini terdapat simpul sel yang membuluh, darah pembuluh yang membawa cairan ke seluruh tubuh itu. Yang keempat, tonsil. Tonsil adalah nama lain dari amandel. Amandel itu sendiri adalah kelenjar getah bening yang berada di dinding faring. Yang kelima, faring. Faring ini adalah tabung di belakang mulut dan rongga hidung yang menghubungkan keduanya ke saluran pernapasan lain, yaitu trakea. Selanjutnya yang keenam yaitu epiglotis. Nah, epiglotis ini adalah lipatan tulang rawan berbentuk daun yang terletak di belakang lidah, di atas laring atau di kotak suara. Selama kita bernapas ini, epiglotis ini akan terbuka untuk memungkinkan udara masuk ke laring menuju paru-paru. Namun akan menutup selama kita makan untuk mencegah makanan dari minuman secara tidak sengaja dan menyebabkan tersedak. Oke, yang pertama yaitu apa anak? Hidung. Hidung ya. Ya Pak. Hidung. Tolong dicatat ya kalau nanti lupa. Yang kedua yaitu sinus. Yang kedua itu sinus Pak. Ya benar. Ya. Yang ketiga yaitu apa anak? Laring. Laring Pak. Salah. Adenoid. Adenoid. Yang keempat yaitu Kelenjar getah bening Pak. salah. Apa ini? Yaitu tonsil. Tonsil ya. Tonsil. Ya. Tonsil. Yang kelima yaitu apa anak? Yaitu faring. Pasti selanjutnya laring Pak ya. Bukan. Apanya yaitu jaring. Yang terakhir epiglotis. Epiglotis. Oke. Nah, yang selanjutnya yaitu tadi kan sistem pernapasan yang atas. Selanjutnya yang sistem pernapasan yang bawah. Yang pertama yaitu laring. Nah, laring yang disebut laring itu ialah laring adalah rumah bagi pita suara Anda. Letaknya di tempat di bawah persimpangan saluran faring yang membelah menjadi trakea dan kerongkongan. Laring ini memiliki dua pita suara yang membuka saat kita bernapas dan menutup untuk kita memproduksi suara kita. Nah, saat kita bernapas, udara akan mengalir melewati dua pita suara yang berhimpitan sehingga menghasilkan getaran. Getaran inilah yang menghasilkan suara kita itu. Selanjutnya trakea. Trakea atau disebut dengan batang tenggorokan.
Trachea ini adalah bagian terpadu dari jalur napas dan berfungsi vital untuk mengalirkan udara dari menuju paru-paru untuk pernapasan. Selanjutnya yaitu tulang rusuk. Tulang rusuk ini ialah tulang yang menopang rongga dada dan melindungi organ dalam dada seperti jantung dan paru-paru dari benturan dan goncangan. Tulang rusuk akan mengembang dan mengempis mengikuti gerak paru-paru saat mengambil napas dan mengeluarkan napas. Nah, selanjutnya ialah yang kita bisa sebut paru-paru. Paru-paru adalah sepasang organ yang terletak di dalam tulang rusuk. Masing-masing paru-paru adalah kedua sisi dada. Peran utama paru-paru ialah sistem pernapasan dan menampung udara beroksigen yang kita hirup dari hidung, mengalirkan oksigen tersebut ke pembuluh darah untuk disemprotkan ke seluruh tubuh kita. Yang kelima yaitu pleura. Nah, ini disebuti dengan selaput tipis yang disebut pleura. Lapisan pleura ini bertindak sebagai pelumas yang memungkinkan paru-paru untuk mengembang dan mengempis dengan lancar setiap kali kita bernapas. Ya, ini saya ulangi, pleura ya nak. Ya Pak. Yang keenam, bronchiolus. Bronchiolus ini ialah cabang dari bronkus yang berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveoli. Selain itu, bronchiolus ini juga berfungsi untuk mengontrol jumlah udara yang masuk dan keluar saat berproses saat pernapasan berlangsung. Yang ketujuh ialah alveoli atau disebut dengan alveolus. Ada kantung-kantung kecil dalam paru-paru yang terletak di ujung bronchiolus. Dalam sistem pernapasan, alveoli ini berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida kita. Yang kedelapan ialah tabung bronkial. Tabung ini berupa rambut-rambut kecil yang bergerak seperti gelombang. Gerakan gelombang silia akan membawa pungkus atau lendir, ini disebut kita lendir, ke atas hingga tenggorokan kita menjadi ke lubang hidung. Fungsi lendir ini atau dahak adalah untuk mencegah debu, kuman, atau benda-benda asing agar tidak masuk ke paru-paru. Nah, yang terakhir yaitu diafragma. Diafragma adalah dinding otot yang memisahkan rongga dada dari rongga perut saat melakukan pernapasan perut. Diafragma ini akan bergerak ke bawah dan menciptakan rongga kosong untuk menarik udara. Ini juga membantu memperluas ruang paru-paru kita. Oke, yang pertama Bapak tulis lagi ya, yaitu laring, organ sistem pernapasan bawah yang ini ya. Yang ini sistem pernapasan atas. Nah, yang bawahnya yang pertama yaitu Laring. Nah, yang kedua Trakea. Kita sesuai dengan trakea. Ya, benar, trakea. Yang ketiga, yang ingat Tulang rusuk. Nah, benar. Tulang rusuk sektor. Tulang rusuk itu ya. Tulang rusuk itu Paru-paru. paru-paru ya, benar angkat. Itu kalau saya cepat sekali ya. Paru-paru. Selanjutnya yang kelima, ada yang ingat? Ada yang ingat? Enggak Pak. Tidak Pak. Oh, benar Arif. Paru. Arif? Pak, dia salah. Ya, benar. Plauera. Yang keenam apa? Yang disebut tadi? Bronkitis. Bronkiolus. Nah, bronchiolus. Yang ketujuh, Yang ketujuh Ronaldo Pak. alveoli. Yang ke-8 ialah tabung bronkial. Mana ya? Tabung tiga. Ini ya. Iya Pak. Iya Pak. Itu yang terakhir ya Pak. Enggak dong. Saya bisa tiga.
kesimpulan ialah yang terakhir yang disebut dengan diafragma. Diafragma. Yes, I do. Diagram. Nah, ini merupakan organ-organ pernapasan atas dan bawah. Yang ini ialah apa? Organ pernapasan Bagian atas. Bagian Nah, atas, Pak. ini Bagian bawah. ya, ini bagian bawah, ini bagian atas. Bisa dicatat biar nggak lupa ya. Iya, Pak. Oke. Selanjutnya ialah cara kerja sistem pernapasan manusia. Selanjutnya ialah kerja sistem pernapasan manusia. Nah, di saat bersamaan di saat kita bernapas, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda menyusut untuk menciptakan ruang kosong di dalam rongga dada. Ini bertujuan agar paru-paru kita bisa menarik udara yang kita hirup. Setelah udara masuk bergerak sampai ke ujung trachea, udara akan melewati bronkus dan masuk ke udara paru-paru. Nah, setelah itu udara mengalir ke bronkiolus yang masuk mengecil sampai udara sampai di ujung percabangan. Nah, di ujung bronkiolus ini ada kantung kecil udara atau alveoli. Nah, kita udara mencapai alveoli, oksigen masuk melalui membran ke dalam pembuluh darah kecil yang disebut kapiler. Sebaliknya, karbon dioksida dari darah di kapiler keluar masuk ke dalam alveoli. Setelah oksigen dan karbon dioksida tertutup tempat di alveoli, rongga dada akan menundukkan otot diafragma sehingga diafragma melonggar. Ini memungkinkan kita untuk bergerak naik untuk selanjutnya dikeluarkan oleh lewat paru-paru lalu dirembuskan melalui hidung. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Nah, selanjutnya penyakit yang menyerang sistem pernapasan. Organ-organ yang terdapat dalam sistem pernapasan ialah berpenting untuk menangkap dan mengalirkan oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Namun fungsi sistem respirasi ini dapat terganggu akibat udara yang dihirup, apalagi jika udara yang dihirup itu adalah mengandung penyakit atau kuman, yaitu debu, kotoran-kotoran. Nah, penyakit-penyakit yang biasa menyerang sistem pernapasan ada yang tahu? Yang pertama Ada asma, Pak, asma. Asma. ya benar. Selanjutnya Ini, Pak. TBC. Yang pertama ialah pilek. Pilek, Pak. Pilek ya. Mana Bapak nih? Maaf ya, pilek. Macam mana, Bapak? Pilek. Yang kedua apa angkat? Asma. Asma. Yang ketiga DBC. Ban. Ini, Pak. Yang ketiga ialah Amelin, apa? Pak. Ada yang tahu? Amelin bukan Napas. Bisa napas. Bukannya sama dengan asma, Pak? Oke. Ada banyak lagi ya penyakit yang menyerang ini. Flu burung. Oh, Sekian anak, itu saja materi yang Bapak bisa jelaskan. Ada yang ingin ditanyakan? tidak ada, Pak. Apa beda asma dan sesak napas, Pak? Nah, itu tadi, Pak. Tidak ada, Pak. Saya bantu jawab, Pak. Apa perbedaan asma dan sesak napas ya? Iya, Pak. Ya, kalau asma itu nama penyakit, nah kalau sedangkan sesak napas adalah gejala. Nah, jadi bisa dibilang sesak napas belum tentu asma dan asma belum tentu sesak napas. Oke? Oh iya, Pak. Bisa, Pak. Sangat bisa dimengerti, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. Ada yang lain ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada. Oke, kita selesaikan pertemuan hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke anak-anak, kata Bapak sekian dari hari ini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Iya, Pak. Ya, Pak, sama-sama, Pak.